warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama Budikan bisa menyapa kamu semua. Apa kabar? Budikan berharap kamu dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kesempatan ini Budikan akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi menggambar komik. Ini adalah materi terakhir kita di pembelajaran seni budaya kelas 8. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Materi-materi yang akan kita bahas antara lain: 1. Pengertian komik. 2. Unsur-unsur komik. 3. Jenis-jenis komik. Dan yang keempat, langkah-langkah menggambar komik. Untuk itu, sebelum pembahasan kita mulai, sekarang silakan disiapkan alat tulisnya untuk kamu mencatat materi yang akan Budikan sampaikan. Halo, sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian komik. Apa itu komik? Nah, kalau ditinjau dari asal bahasanya, komik berasal dari bahasa Inggris, yaitu komik, yang artinya segala sesuatu yang bersifat lucu dan menghibur. Tapi kalau kita mengartikan secara umum bisa, yaitu komik adalah sebuah cerita bergambar atau bisa disingkat dengan cerita. Meskipun sesungguhnya komik lebih dari sekedar cerita bergambar. Jadi komik adalah sebuah media visual yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan suatu pesan kepada pembaca. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari sini bahwa komik adalah sebuah rangkaian gambar yang membentuk sebuah cerita yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Jadi komik adalah sebuah rangkaian gambar yang membentuk cerita yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan kepada pembaca. Dan sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur komik. Unsur-unsur komik di sini ada lumayan banyak, sekitar ada 10. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah panel. Panel ini berfungsi sebagai petunjuk umum untuk ruang dan waktu. Jadi yang isinya berisi kejadian-kejadian utama dari cerita yang terdapat dalam sebuah komik. Jadi bisa, kalau wujudnya itu seperti kotak-kotak yang ada di komik tersebut. Jadi kalau kamu buka komik ini ya, kebetulan ini Budikan bawa komik si Juki. Nah, yang dinamakan panel adalah kotak-kotak yang ini, yang isinya kejadian-kejadian cerita. Nah, inilah yang dinamakan panel. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang itu ada 5. Pada dasarnya sudut pandang ada 5. Yang pertama yaitu sudut pandang bird eye view atau sudut pandang mata burung. Jadi sudut pandang ini yaitu pengambilan gambar yang diarahkan pada posisi ketinggian di atas objek, ya. Terus kemudian ada high angle view. Kalau high angle view itu adalah pengambilan sudut pandang gambar yang diarahkan pada posisi mata di atas lebih tinggi dari objek. Jadi posisi objeknya di sini misalnya, ini adalah posisi mata. Jadi pengambilan gambarnya dari di atasnya lebih sedikit. Terus kemudian ada low angle view. Kalau low angle view adalah sudut pandang yang terlihat menyajikan secara distorsi atau kondisi lebih besar daripada konstruksi atas. Jadi gambarnya mengesankan keagungan, kebesaran, semangat, kondisi konstruksi bangunan yang megah. Jadi sudut pandangnya itu biasanya lebih bawah gitu ya. Jadi misalnya kita pengen menampilkan gambar gedung gitu kan, biar gedungnya terlihat megah, terlihat besar gitu kan, kita ngambilnya dari bawah kemudian diarahkan agak ke atas gitu. Terus kemudian yang keempat ada eye level. Kalau eye level itu menggambar dibuat sejajar dengan tatapan pandangan mata. Nah, seperti saat ini adalah sudut pandang eye level. Yang kelima adalah frog eye. Tahu frog ya? Frog itu kan katak, eye mata. Jadi sudut pandang mata katak, yaitu dari bawah. Itu dalam sudut pandang ini mata dibawa untuk menyaksikan adegan. Mata dibawa untuk menyaksikan adegan atau objek dari sudut pandang mata yang paling rendah untuk menunjukkan kesan estetis serta dimensi dan perbesaran dari sejumlah objek. Nah, itu dia, yaitu sudut pandang. Yang unsur yang ketiga yaitu parit. Kalau parit merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari panel. Jadi jarak atau sela-sela antara panel satu dengan panel yang lain itulah yang dinamakan
tarik. Contohnya ya, sedikit bukakan lagi sebuah komik. Jadi misalnya ini, nah di komik ini kan ada 2 panel. Nah, jarak antara 2 panel ini, garis ini yang disebut dengan tarik. Ya, paham ya? Kita coba cari lagi yang lain. Seperti ini juga. Di sini ada 3 panel dan yang pokoknya yang jarak antara satu panel dengan panel yang lain, nah itulah yang dinamakan dengan tarik. Yang keempat adalah balon kata. Balon kata fungsinya untuk meletakkan dialog-dialog setiap karakter ya. Balon kata itu ada 3. Yang pertama yaitu balon ucapan, yang kemudian ada balon pikiran, yang ketiga adalah caption. Kita bahas satu persatu. Balon ucapan. Balon ucapan itu bentuknya seperti biasa ya, seperti ini ya. Ini yang dinamakan dengan balon ucapan. Jadi bentuknya biasa, melingkar begitu, dan kemudian ada salah satu ujungnya yang mengarah ke karakter tersebut. Nah, itulah dan itulah yang itu sebagai tanda, sebagai tokoh itulah yang punya dialog ini. Terus kemudian ada balon pikiran. Sebentar. Kebetulan di sini nggak ada contohnya. Kalau balon pikiran itu semacam dialog, tapi yang seolah-olah itu hanya ada dalam pikirannya dia sendiri. Jadi yang bisa mendengar itu adalah dia sendiri. Biasanya itu bentuknya seperti awan begitu ya. Jadi nggak seperti yang tadi melingkar, tapi ini seperti lengkuk-lengkuk awan begitu. Terus kemudian ada caption. Captionnya itu biasanya keterangan di atas, misalnya seperti misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, di sini biasanya ada keterangannya. Nah, inilah yang dinamakan dengan caption. Ya, jadi masih ada sangkut pautnya dengan ceritanya. Nah, ini yang hanya melengkapi. Jadi biar memperjelas ceritanya itu seperti apa. Setelah balon kata sudah, kemudian balon pikiran sudah, caption sudah, kemudian yang keenam adalah ilustrasi. Nah, masih ingat ya materi kita yang sebelumnya, yaitu menggambar ilustrasi. Jadi ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan atas suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual. Jadi gambar komik ini, buku komik atau cerita komik pasti terdiri dari banyak gambar ilustrasi yang kemudian kita beri dialog, begitu kan, biar semakin hidup. Jadi gambar ilustrasi ini biasanya dan pastinya akan menggambarkan ceritanya ya. Jadi kalau kita membuat gambar ilustrasi harus sesuai dengan ceritanya begitu. Terus kemudian ada ukuran gambar. Kalau ukuran gambar ini ada macam-macam. Yang pertama ada extreme long shoot, terus kemudian ada long shoot, terus kemudian ada medium shoot, close up, extreme close up. Kalau extreme long shoot berarti kita menampilkan gambar komik itu pandangan kita dari jauh. Kemudian long shoot, extreme long shoot itu jauh banget begitu ya, jadi pandangannya luas banget. Kemudian kalau long shoot menampilkan gambar komik secara utuh dari atas ke bawah. Jadi misalnya kita menggambar komik, di situ ada digambarkan tokoh utama. Jadi tokoh utamanya itu kelihatan dari atas sampai dengan bawah. Terus kemudian medium long shoot itu berarti kita lebih dekat lagi, jadi menampilkan ukuran objek setengah dari ukuran sesungguhnya. Jadi misalnya tadi kita lihat dari atas sampai bawah. Kalau kemudian kita mau membuat medium long shoot berarti kita setengahnya gitu. Terus kemudian close up. Kalau close up itu ke muka ya, jadi langsung ke mukanya. Terus kemudian ada juga extreme close up, berarti dari muka itu bisa lebih dekat lagi. Misalnya fokus ke bagian mata gitu kan. Misalnya adegannya dia lagi mengintai seseorang, kemudian dia mendengarkan sesuatu. Jadi kan biasanya kita langsung membuat gambar yang extreme close up, langsung ke mata seperti melirik, seperti mendengar sesuatu. Nah, seperti itulah. Itu yang dinamakan dengan ukuran gambar. Kemudian ada juga unsur yang selanjutnya yaitu cerita. Nah, dalam komik elemen cerita ini atau narasi menjadi bagian yang sangat penting, karena komik kalau nggak ada cerita ya udah hanya gambar-gambar aja kan. Jadi gambar komik ini harus
mengandung sebuah cerita, dan ceritanya itu juga harus runtut. Makanya dalam nanti kalau kita belajar membuat komik, langkah-langkahnya salah satunya adalah kita membuat ceritanya dulu. Terus yang selanjutnya adalah splash atau bentuk gemercap. Dalam komik ini ada 3 bagian splash. Yang pertama splash halaman, splash panel, atau yang ketiga, dan ketiga maksudnya ada splash gender. Kalau splash halaman merupakan sebuah bentuk tampilan ilustrasi yang mampu mendefinisikan isi komik yang banyak, memuat elemen-elemen serta berbagai penggabungan yang terdapat pada visual dan teks isi komik. Ya, itu yang dinamakan dengan splash halaman. Kemudian splash panel. Kalau splash panel merupakan panel terbesar dalam sebuah halaman komik yang menampilkan satu ilustrasi gambar dan teks dengan komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam sebuah halaman itu biasanya kan ada satu panel yang dibesarkan, dan itu sebagai sebagai titik poin utama kita, titik perhatian yang pertama. Kemudian ada yang juga dinamakan splash ganda. Kalau dalam komik ada beberapa judul komik yang menggunakan splash ganda untuk mendramatisir pesan serta cerita. Jadi dalam splash ganda ini, panel komik terdiri dari 2 panel atau 2 halaman yang digabungkan menjadi satu. Jadi ukurannya melebihi dari panel-panel yang telah ada. Jadi panel-panel yang lain lebih kecil ukurannya. Jadi dari situ ukurannya melebihi dari panel-panel yang telah ada. Karena itu pembaca biasanya akan disegarkan matanya dengan tampilan ilustrasi yang bervariasi. Itu yang dinamakan dengan splash ganda. Kemudian unsur komik yang selanjutnya yaitu garis gerak. Garis gerak merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik. Jadi biar seolah-olah tokoh komik itu bergerak, ditambah dengan garis-garis gerak semacam itu. Nah, itu dia unsur-unsur komik. Diulang ya. Jadi unsur komik itu ada 10. Yang pertama adalah panel, kedua kemudian sudut pandang, ketiga parit, keempat balon kata, kelima efek visual, keenam ilustrasi, ketujuh ukuran gambar, 8 cerita, 9 splash, dan 10 garis gerak. Masuk di materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik ada 4. 1 yaitu komik strip, 2 yaitu buku komik, 3 komik kompilasi, dan yang keempat adalah komik web. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah komik strip. Komik strip adalah sebuah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel saja, yang biasanya mengisi pojokan majalah atau pojokan koran. Kemudian biasanya selain itu kita juga bisa menemukan komik strip ada di Instagram. Ya, biasanya hanya terdiri dari 3 atau sampai 4 panel dan ceritanya selesai di situ. Begitu. Itu yang dinamakan dengan komik strip. Terus kemudian yang kedua adalah buku komik. Kalau buku komik adalah sebuah rangkaian cerita komik ya, yang kemudian dibukukan. Jadi seperti novel, tapi dalamnya ada gambar-gambarnya. Jadi cerita bergambar yang seperti novel, jadi ceritanya panjang sekali. Nah, itu yang dinamakan dengan buku komik. Kemudian yang ketiga adalah komik kompilasi. Kalau komik kompilasi adalah beberapa cerita komik atau gambar komik yang dibuat oleh beberapa komikus. Komikus itu adalah orang yang membuat komik ya, oleh beberapa komikus yang dikumpulkan menjadi satu. Kalau seperti novel itu bisa seperti antologi cerpen gitu ya. Jadi dari beberapa penulis kemudian dijadikan satu. Jadi kalau komik kompilasi juga seperti itu. Jadi dari beberapa komikus kemudian karyanya dijadikan satu, dan itu disebut dengan komik kompilasi. Dan kemudian yang keempat adalah komik web. Ini komik web adalah cerita komik atau gambar komik yang bisa kamu baca melalui situs website. Biasanya yang biasa kamu baca yaitu komik dari webtoon ya, dan di situ kita bisa membuat, kita tinggal bermodalkan HP saja kita bisa membaca cerita komik. Jadi kalau bisa diulangi lagi, jenis-jenis komik ada 4. Yang pertama komik strip, buku komik, komik kompilasi, dan yang keempat adalah komik web. Sekarang
sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah menggambar komik. Ada 5 langkah yang harus kamu lakukan untuk menggambar komik. Yang pertama yaitu menentukan ide cerita atau gagasan. Terus kemudian yang kedua yaitu menggambar tokoh komiknya, termasuk tokoh utama, tokoh pembantu, dan peran-peran yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mendeskripsikan ciri-ciri dan watak tokoh. Jadi kamu harus membedakan, harus bisa membuat deskripsi tokoh utamanya seperti apa, tokoh pendukungnya seperti apa, tokoh antagonisnya seperti apa. Ya. Kemudian ada yang keempat, membuat alur cerita. Alur cerita harus kamu buat dari awal, karena apa? Karena supaya ketika kita menggambar kita sudah ada pedomannya, harus mengikuti alurnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah menggambar ilustrasi atau menggambar komik sesuai dengan alur yang kita buat. Baik, kita ulangi lagi ya. Langkah-langkah membuat atau menggambar komik: yang pertama, menentukan ide cerita. Yang kedua, menggambar karakter tokoh. Yang ketiga, mendeskripsikan setiap karakter. Dan yang keempat adalah membuat alur cerita. Sedangkan yang kelima yaitu menggambar ilustrasi sesuai dengan alur yang kita buat. Dan itu semua pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.